Rangkaian informasi terhangat mengiringi awal pagi Anda. Dari berbagai daerah di Aceh. Kompas Aceh hadir setiap Senin hingga Jumat pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Setinggi angkasa, sedalam lautan, selembut sutra, sekerasnya medan, menghadirkan beragam rasa, beragam cerita. News Network Konten mempersembahkan Kompas Nusantara dan Oto News. Berbagi informasi, wisata, kuliner, sejarah, hingga otomotif. Hadir melengkapi layar kaca kita. News Network Konten siap membuka mata Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saudara dimanapun Anda berada, senang sekali saya Dosi Alfian kembali berjumpa bersama Anda di program spesial talk show bersama Dinas Sosial Aceh. Kali ini kita bersama dua narasumber, di mana sudah hadir Sekretaris Dinas Sosial Aceh, Bapak Devi Riansyah AKS MSI. Assalamualaikum Pak Devi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak sudah berhadir di tengah kesibukannya. Tentunya di akhir tahun ini banyak sekali aktivitas yang tentunya Pak Devi laksanakan juga bersama tim tentunya. Kemudian juga hadir bersama kita Pak Isnandar AKS MSI, Kabid Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Aceh. Pak Isnandar, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk beberapa kalinya terima kasih sudah hadir di studio. Alhamdulillah. Nah, sekarang seperti yang saya sampaikan tadi, banyak sekali tentunya tugas-tugas dari Dinas Sosial Aceh melakukan pembinaan, banyak sekali tentunya. Salah satunya adalah melakukan pembinaan untuk warga binaan, bekas warga binaan pemasyarakatan. Nah, ternyata saya baru tahu nih, penanganan bekas warga binaan itu ada ternyata di Dinas Sosial Aceh. Kalau bicara tentang program, banyak sekali tentunya yang harus dilakukan pembinaan seperti itu. Tapi kita fokus terlebih dahulu untuk talk show kali ini terkait dengan penanganan bekas warga binaan pemasyarakatan. Bekas warga binaan pemasyarakatan ini sendiri apa sih sebenarnya Pak Isnandar? Baik, ini sebenarnya yang namanya bekas warga binaan itu adalah seseorang yang telah selesai menjalani hukuman pidananya, berdasarkan hukuman dari pengadilan tetap, ada hukuman tetapnya. Jadi dia sudah selesai menjalani ini semua. Kemudian juga ada beberapa kriteria. Kriteria warga binaan pemasyarakatan ini adalah yang pertama dia selesai menjalani hukuman, yang kedua berusia 18 tahun ke atas, baik itu lelaki maupun perempuan. Kemudian dia di dalam masyarakatnya kurang diterima karena perbuatan yang dilakukannya ya dikucilkanlah di masyarakat. Sehingga kami dari Dinas Sosial perlu memberikan pembinaan dan pemberdayaan kepada warga binaan ini. Baik. Kalau misalnya terkait dengan penanganan bekas warga binaan ini untuk semua mantan pelaku kasus-kasus yang sudah dilakukan, atau memang ada beberapa kasus-kasus saja yang pelaku-pelaku dengan kasus tertentu misalnya Pak? Ya, ini untuk sebenarnya bisa dikatakan banyak dilakukan untuk yang kasus-kasus tertentu, tidak semua kasus yang bisa ditangani. Seperti contohnya tadi kasus koruptor, korupsi kan nggak mungkin juga dilakukan pembinaan oleh warga ini. Kita lebih kepada misalnya dia telah melakukan
tindakan pidana. Seperti salah satunya juga ada, misalkan dia sudah melakukan pencurian, kemudian dia ini orang miskin gitu kan, ataupun dia telah melakukan kegiatan-kegiatan lain. Ini yang termasuk di dalam ranah hukuman pidana, ya kita lakukan pembinaan. Selanjutnya juga ada yang khusus baru-baru ini terkait dengan warga binaan untuk kasus terorisme. Dianggap pelaku terorisme, dianggap pelaku terorisme. Juga dilakukan pembinaan. Juga dilakukan pembinaan oleh dinas sosial seperti itu. Dan ini tidak hanya dinas sosial tentunya, kami juga lintas sektor kan, di samping dilakukan oleh pemasyarakatan sendiri, pada lembaga pemasyarakatan, dan juga kita juga kerjasama dengan Kementerian Sosial, Kementerian Sosial RI ya, terkait dengan yang terorisme ini. Oke, ada penanganan khusus terkait dengan mereka ya. Baik, sebenarnya apa sih Pak Devi yang mau latar belakangi daerah atau negara akhirnya punya kepentingan untuk membina warga binaan pemasyarakatan ini sendiri, Pak? Bekas warga binaan ini. Jadi begini, negara ini harus hadir kepada warga negaranya. Ada masalah pribadi yang memang menjadi tanggung jawab pribadi setiap warga negara. Iya, betul. Tapi ada juga masalah warga negara yang menjadi tanggungan negara. Ya, jadi memang negara tidak semua masalah warga negara harus hadir. Ya, ada tanggung jawab pribadi dia untuk menyelesaikan masalah itu. Nah, terkait dengan dinas sosial ini memiliki kewenangan, memiliki tugas pokok dan fungsi untuk menyelesaikan 26 PMKS atau 26 PPKS, sekarang sudah dirubah. PMKS ini penyandang masalah kesejahteraan sosial. 26 setahun. 26 itu artinya ada 26 jenis masalah sosial yang menjadi tanggung jawab Dinas Sosial Aceh dalam kegiatannya. Salah satu masalah sosial yang masuk dalam 26 PMKS itu adalah narapidana atau bahasa sosialnya itu bekas warga binaan pemasyarakatan. Nah, kenapa ini harus dibantu? Kita mengetahui orang melakukan tindak pidana itu dengan latar belakang yang berbeda-beda. Betul. Ada yang karena kesengajaan, ada yang karena tidak sengaja, atau ada karena kondisi tertentu sehingga dia harus melakukan tindak pidana. Dan karena melakukan tindak pidana atas dasar apapun dia harus dihukum. Setelah dihukum, dia itu untuk kembali lagi ke masyarakat itu tidak semudah yang dibayangkan. Kadang karena kasus-kasus yang dilakukan itu memalukan secara kemanusiaan, itu memerlukan penyesuaian kembali. Betul. Nah, lembaga pemasyarakatan itu kenapa disebut lembaga pemasyarakatan? Artinya dia ketika masuk ke ranah pidana, sudah dipidana dia, bukan di penjara sebenarnya dia, tapi dibuat kembali untuk bisa memanusiakan dia dan kembali ke masyarakat. Makanya disebut lembaga pemasyarakatan. Pembinaan dilakukan di situ. Nah, tetapi waktu dia selesai dari lembaga pembinaan itu, masyarakat tidak serta-merta bisa menerima. Betul. Dibutuhkanlah peran pemerintah di sini. Nah, salah satu peran pemerintah yang terkait dengan ini adalah dinas sosial. Dinas sosial kami melakukan proses rehabilitasi sosial. Karena ada rehabilitasi medis, ada rehabilitasi sosial. Kalau rehabilitasi medis itu dilakukan oleh dinas kesehatan. Nah, di dalam proses rehabilitasi sosial ini yang ingin kami lakukan itu adalah sebuah kegiatan yang paling penting, yaitu meningkatkan kembali harga diri orang. Iya, betul. Nah, itulah proses rehabilitasi. Bagaimana orang itu bisa berperan kembali secara sosial. Nah, untuk dia bisa berperan kembali secara sosial, dia harus diberikan fungsi, harus ada pekerjaan untuk menaikkan harkat dan martabat. Nah, bagaimana dia mau bekerja sementara dia eknapi, sementara semua jenis pekerjaan itu bukan eknapi, misalnya. Nah, oleh karena itulah Dinas Sosial hadir dengan memberikan bantuan stimulan. Bagaimana dia kita kasih modal awal agar bisa mengembalikan hidupnya dan muncul kembali rasa percaya dirinya dan harga dirinya selaku manusia. Dan dia diterima oleh masyarakat. Dan akhirnya diterima oleh masyarakat, bahkan keluarga. Baik, sangat menarik ini. Bagaimana program pembinaan ini dilakukan untuk bekas pelaku apa saja sebenarnya, dan kemudian sejak kapan kemudian pembinaan ini sudah dilakukan. Nanti kita akan kembali di segmen berikutnya. Tetap bersama kami, saudara.
rangkaian informasi terhangat mengiringi awal pagi Anda. Dari berbagai daerah di Aceh. Kompas Aceh hadir setiap Senin hingga Jumat pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Setinggi angkasa, sedalam lautan, selembut sutra, sekerasnya medan, menghadirkan beragam rasa, beragam cerita. News Network Konten mempersembahkan Kompas Nusantara dan Oto News. Berbagi informasi, wisata, kuliner, sejarah, hingga otomotif. Hadir melengkapi layar kaca kita. News Network Konten siap membuka mata Anda. Baik saudara, terima kasih masih bersama kami dalam program talkshow spesial bersama Dinas Sosial Aceh berbincang-bincang terkait dengan penanganan bekas warga binaan pemasyarakatan. Kita masih bersama Sekretaris Dinas Sosial Aceh dan Kabid Rehabilitasi Sosial di Dinas Sosial Aceh. Tentunya saya ke Pak Devi terlebih dahulu, Pak, terkait dengan sejak kapan sih sebenarnya program pembinaan untuk bekas warga binaan pemasyarakatan ini sudah dilakukan oleh pemerintah melalui Dinas Sosial Aceh, Pak? Ya, program ini sudah dilakukan sejak Dinas Sosial ada. Ya, artinya ini memang menjadi tupoksi daripada Dinas Sosial Aceh. Cuman mungkin karena terkait anggaran yang tidak memadai, sehingga program ini mungkin belum begitu tersosialisasikan. Nah, seperti yang saya ungkapkan tadi di awal, ada 26 jenis masalah sosial di Dinas Sosial yang harus ditangani oleh pemerintah. Nah, tidak semua jenis itu mendapatkan porsi anggaran yang sama. Dan masih ada beberapa permasalahan lain yang memang sangat krusial untuk kita tangani. Tetapi bukan berarti mengecilkan arti masalah BWBP ini atau IGNAPI ini. Nah, tetapi yang kami pastikan adalah setiap tahun Dinas Sosial Aceh memiliki anggaran untuk pemberdayaan IGNAPI. Dan itu terus dilakukan ya? Terus dilakukan. Baik, kalau terkait dengan pembinaan ini sendiri, seperti apa yang sudah dilakukan hingga tahun 2019 ini, Pak Is? Ya, untuk sampai tahun 2019 ada beberapa pembinaan ya, ada beberapa tahapan yang kita lakukan terkait dengan pembinaan warga pemasyarakatan ini. Yang pertama kita melakukan bimbingan mental ya, karena rata-rata yang BWBP ini kasus-kasusnya kasus narkoba seperti itu ya. Yang paling banyak narkoba, Pak ya? Narkoba paling banyak. Kalau untuk warga binaan di Aceh ini ya terbanyak yang narkoba ya. Jadi diberikan bimbingan mental dengan tujuan supaya mentalnya ini kita perbaiki dulu dan supaya dia bisa kembali ke fungsi sosialnya, ke berfungsi sosialnya yang penting di sini. Ya, kemudian dia tidak mengucilkan diri, tidak malu dengan apa yang telah dilakukan. Nama juga pembinaan ya. Iya, betul. Selanjutnya kita juga ada tahapan bimbingan keterampilan. Nah, jadi nanti untuk BWBP ini kita berikan juga bimbingan keterampilan yang diminati. Nah, seperti misalnya sesuai dengan apa yang diminati oleh BWBP-nya gitu ya. BWBP-nya. Contohnya misalnya BWBP ini dia punya keterampilan perbengkelan sepeda motor gitu kan. Nah, kita berikan bimbingan dia keterampilan. Walaupun untuk tahapan bimbingan ini ya namanya dari Dinas Sosial tidak melakukan
lakukan sedetail mungkin. Artinya kalau berbeda dengan misalnya balai latihan kerja, Iya, betul. balai latihan kerja sampai 3 bulan diberikan pelatihan, bimbingan dan sebagainya. Kita memberikan bimbingan ini paling lama 1 minggu untuk keterampilannya. Nah, paling lama itu 1 minggu. Kemudian setelah kita berikan keterampilan, bimbingan dan sebagainya, itu kita nanti akan memberikan dia berupa modal kerja. Nah, itu modal namanya web atau singkatan dari usaha ekonomi produktif. Ya. Nah, ini bisa saja nanti seperti yang minat dia perbengkelan, dia ingin perabot, keterampilan perabot, kita berikan toolkitnya, Ya. kita berikan alat-alat bengkelnya seperti itu. Jadi dia punya alat-alat bengkel dan dia punya skill, dan skill ini bisa digunakan untuk dia supaya dia bisa kembali ke masyarakat, dia bisa berusaha, dia bisa menghidupi keluarganya seperti itu. Jadi fungsi sosialnya yang seperti semula kita kembalikan lagi kepada masyarakat, dan juga dia bisa berintegrasi dengan masyarakat, ya normal seperti biasa gitu, tidak ada masalah lagi gitu. Oke, setiap tahun kan Pak David tuh terus dilakukan peningkatan ya demi mewujudkan penanganan secara maksimal ini. Kalau kita lihat perkembangannya seperti apa Pak hingga tahun 2019 ini dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya Pak? Ya, jadi namanya masalah sosial ya. Ya. Masalah sosial ini kompleksitasnya tinggi, Sangat tinggi. Iya, Ya. betul. Nah, jadi saya melihat kecenderungan akhir-akhir ini, pertama ya, terjadi perubahan. Jumlah BWBP pria dan wanita itu, kalau dulu kan cenderung BWBP pria yang lebih banyak. Ya. Kalau hari ini sudah hampir sama, walaupun lebih banyak pria. Iya. Tapi ininya trennya sudah mulai sudah turun ya, BWBP wanita juga sudah bertambah. Ini menjelaskan ada perubahan sosial yang terjadi di masyarakat. Nah, karena jumlah BWBP wanita ini bertambah, tentu pendekatan kita terhadap program-program rehabilitasi yang dijelaskan oleh Pak Nandar tadi, bimbingan teknis segala macam itu harus kita sesuaikan juga dengan mereka. Nah, itu kecenderungan yang pertama ya, jumlah BWBP wanita hampir mendekati jumlah BWBP pria. Nah, kecenderungan yang kedua adalah kebanyakan yang kita bantu ini kan BWBP yang memiliki kasus-kasus pidana ringan, bukan kasus-kasus pidana berat. Ya, kasus-kasus pidana berat itu biasanya dia memiliki hukuman yang lama. Ya, 20 tahun, 30 tahun. Sehingga mungkin kalau dia selesai dari masa hukumannya itu, dia sudah masuk usia lansia. Nah, kalau dia sudah masuk usia lansia dan dia tidak diterima keluarga, kita punya tempat namanya panti jompo. Kita menerima. Nah, memang manusia ini tempat silap dan dosa, tetapi bukan berarti kita menghakiminya seumur hidupnya. Nah, jadi negara juga terhadap napi-napi yang sudah keluar dari penjara itu dalam usia lanjut dan tidak diterima keluarga, kita punya panti jompo. Tapi ada yang gitu ya, Pak? Ada. Oh, ada. Ya, karena keluarganya udah nggak ada lagi mungkin, atau keluarganya sudah meninggalkan dia, atau memang dia yang bunuh keluarga itu. Siapa lagi yang mau pelihara dia? Ini kan manusia nih, makanya saya bilang kompleksitasnya tinggi sekali. Dinas sosial ini nggak bisa menyelesaikan satu masalah hanya dengan satu cara. Harus banyak cara yang harus kami pikir, dan kami harus banyak bertanya apabila. Banyak plan Pak ya, banyak rencana A, B, C. Kalau nggak seperti ini, seperti ini. Itu dia. Oke, baik. Ini menarik sekali perbincangan kita. Kita masih punya satu segmen lagi untuk berbincang-bincang bersama dua narasumber spesial kita tentunya. Nama saja rehabilitasi ini sulit, mungkin lebih mudah kalau rekonstruksi, tapi itu untuk bangunan ya. Ini rehabilitasi sosial. Kita akan bicara terkait dengan apa tantangan yang kemudian dihadapi saat sekarang ini dan bagaimana solusi yang dilakukan oleh Dinas Sosial Aceh. Kita akan kembali saat lagi. Rangkaian informasi terhangat mengiringi awal pagi Anda. Dari berbagai daerah di Aceh. Kompas Aceh hadir setiap Senin hingga Jumat
pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Setinggi angkasa, sedalam lautan, selembut sutra, sekerasnya medan, menghadirkan beragam rasa, beragam cerita. News Network Konten mempersembahkan Kompas Nusantara dan Oto News. Berbagi informasi, wisata, kuliner, sejarah, hingga otomotif. Hadir melengkapi layar kaca kita. News Network Konten siap membuka mata Anda. Terima kasih Anda masih bersama kami, saudara, dalam perbincangan spesial bersama Dinas Sosial Aceh. Kita masih bersama Bapak Devi Riansyah, AKS MSI, Sekretaris Dinas Sosial Aceh, dan Bapak Isnandar, AKS MSI, Kabir Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Aceh. Tentunya Pak Is, kalau kita bicara terkait dengan rehabilitasi, ini kan ya sulit lah ya. Betul. Beragam sekali persoalannya, karena yang diurus itu bukan robot, yang diurus Betul, adalah betul. manusia. Saya ngebayang kalau tugas manajer itu model seperti ini, memotivasi gitu ya Pak ya. Belum lagi kita menyelesaikan. Apalagi ini sosial orang dengan persoalan sosialnya. Sosial. Nah, sampai saat ini Pak, apa saja yang menjadi tantangan bagi kita? Jadi memang ini kalau kita menangani manusia, orang lah itu kan, ini tentunya perlu ada strategi khusus kita, karena ini semua manusia ini unik. Iya betul. Apalagi kalau manusia yang menghadapi masalah. Betul. Jadi didapat keunikannya. Yang orang kembar aja nggak sama. Iya betul. Nah, orang itu udah kembar aja, tuh Pak ya? itu kembar kan sama-sama dia berdua, itu pun nggak sama antara satu si kembar dengan yang kembar yang nomor dua, pasti ada perbedaan ya, perbedaan sifat, perbedaan rasa dan sebagainya. Apalagi yang kita hadapi adalah PMKS, yaitu penyandang masalah kesejahteraan sosial. Tentunya ini punya tantangan tersendiri bagi kita. Ya, syukurlah, alhamdulillah selama ini kita sudah menangani berbagai persoalan yang dihadapi BWBP. Tentunya ini kita juga ada berkoordinasi dengan pihak-pihak lain, misalnya dari psikolog juga kita ada. Sebelum kita berikan bantuan, sebenarnya kita juga ada komunikasi dengan psikolognya, atau kita komunikasikan juga dengan LP-nya, lembaga pemasarakatan. Tentunya kita melakukan seleksi, seleksi mana yang bisa kita berikan pembinaan. Berarti tidak semua ya Pak? Tidak langsung semua. Kita seleksi karena ini juga anggaran kita terbatas. Kemudian untuk diberikan kan nggak mungkin semua orang yang kita berikan, kita pilih lagi. Dan prioritas kita memang orang yang miskin. Seperti itu ya. Terus dia punya tanggungan keluarga. Karena banyak yang kena narkoba ini, ya artinya dia sebagai di pengedar misalnya, dia masuk penjara, tentunya dia banyak keluarga, tanggungan anak-anaknya, dia kita seleksi, ada prioritas. Nggak semuanya yang harus kita berikan bantuan, jadi seperti itu. Dan untuk tahun 2019 ini juga ada yang unik, artinya seperti dikatakan Pak Sekretaris tadi, kita ada orang yang kena ex-napi, dia kena hukuman mati, yang di Malaysia itu. Dia dipulangkan, kita yang memulangkan dari Malaysia. Dia ada 3 orang dari Biren nggak salah saya, dan Aceh Timur. Kita pulangkan ke Aceh. Dia hukuman mati karena kemudian
ada keringanan hukuman sehingga dia bisa bebas. Dari hukuman mati dia bisa bebas, kan hal yang luar biasa gitu kan. Jadi kita pulangkan ke Aceh dan perintah Pak Gubernur melalui Kepala Dinas Sosial ini kita berikan pemberdayaan ekonominya. Nah, akhirnya di tahun 2019 dia mendapatkan modal usaha untuk webnya. Kan dia bisa, kita harapkan dia bisa hidup kembali dengan nyaman, dengan tenang di Aceh. Dengan kehidupan baru. Dengan kehidupan baru, seperti itu. Karena udah dihukum selama 30 tahun dia nggak pulang ke Aceh. 30 tahun? Pak? Iya, nah, seperti itu. Jadi ini yang kita berikan. Kemudian memang tantangannya juga ada. Artinya bagaimana kita berpikir dengan Pak Sekretaris dengan program-program apa yang harus kita lakukan pada Ex-Napi ini. Jadi jangan hanya kita berikan bantuan sudah selesai. Yang kita pikirkan bagaimana menyelesaikan masalah orang ini. Bukan menyelesaikan masalah kita. Kalau menyelesaikan masalah kita kasih bantuan itu selesai. Realisasinya sudah ada. Sudah realisasi. Ya, jadi betul. Bagaimana menyelesaikan masalah dia, pasti masalah kita selesai. Iya, betul. Jadi seperti itu. Tantangan juga ada. Dari sumber pendanaan juga menjadi tantangan juga, sekaligus menjadi advokasi kami bagaimana menyampaikan kepada misalnya DPR lah, kemudian pemerintah daerah atau melalui dana CSR kami. Iya, betul. Supaya itu maksimal, Pak ya. Betul. Dari tahun 2019 ini secara umum saja, Pak. Kira-kira berapa banyak orang yang kemudian di tahun 2019 hanya 60 orang. 60 orang ya di Kabupaten Aceh Timur ada 20, kemudian Simelu ada 20, dan di provinsi ada 20. Jadi di provinsi itu untuk mengcover ada warga binaan yang enggak kebagian di kabupaten lain. Jadi misalnya seperti tadi, yang 3 orang kita kasih dari provinsi seperti itu. Oke, baik. Pak Devi, komitmen dari Dinas Sosial Aceh sendiri mengingat persoalannya kompleks sekali, bahkan setiap tahun uniknya juga ada seperti itu. Komitmen dari Dinas Sosial Aceh sendiri seperti apa, Pak sebenarnya? Komitmennya kita tetap membantu mengembalikan harga diri mereka. Itu prinsip utama kami. Semua bantuan sosial yang kami berikan itu untuk mengembalikan harga diri dan fungsi sosialnya. Nah, cuman kalau khusus untuk BWBP ini permasalahannya itu untuk kembali ke dalam masyarakat itu tidak semudah yang kita bayangkan. Perlu waktu dan masyarakat perlu bukti bahwa dia sudah berubah. Nah, inilah mahalnya kepercayaan, Pak. Inilah mahalnya ya. Sehingga kita juga menyediakan tenaga psikolog. Ya, agar dia ketika bebannya terlalu berat ada tempat dia bercerita. Karena apa? Banyak BWBP ini sudah tidak punya siapa-siapa lagi atau sudah tidak diterima lagi. Dia butuh orang, butuh teman untuk bercerita, butuh seseorang yang bisa merasakan apa yang dia rasakan. Nah, disinilah peran-peran pekerja sosial, peran pendamping, dan peran psikolog yang kita sediakan untuk bisa meringankan beban perasaan, beban psikologis mereka. Kadang-kadang kalau mereka disuruh kerja, mungkin mereka akan mampu kerja 24 jam, begitulah kira-kira penyesalannya. Tetapi beban psikologis itu tidak bisa diselesaikan dengan bekerja, begitu. Karena anggapan, cibiran, sinisan, lirikan yang selalu merendahkan itu membuat harga dirinya jatuh. Dan kadang-kadang karena dia kecewa dia lakukan lagi kejahatan. Itu tantangan terbesar kami. Mengembalikan harga diri itu. Oke, baik. Pak Is, apa terakhir yang ingin kita sampaikan kepada masyarakat dari program pembinaan bekas warga binaan masyarakat, pemasyarakatan ini sendiri, Pak? Iya. Baik, kita sama-sama ya, artinya bukan hanya Dinas Sosial sendiri. Kemudian juga ini perlu ada keterlibatan masyarakat. Artinya masyarakat juga harus menerima, kemudian menerima. Kami juga akan melayani, artinya kami melayani dengan sepenuh hati ya, tanpa diskriminasi lah untuk BWP kita dan PMKS lainnya. Sesuai dengan kriteria tetap akan sesuai dengan kriteria tetap. Nah, karena ini memang
tidak semua BPP yang mendapatkan program ini, tapi kita harus menyeleksi dan sesuai dengan kriteria yang diberikan. Betul, baik. Pak Devi, mungkin ada juga yang ingin disampaikan kepada masyarakat supaya program demi program yang kemudian dilakukan oleh Dinas Sosial Aceh setiap tahunnya itu bisa maksimal. Apa yang ingin disampaikan, Pak? Ya, kepada masyarakat saya berpikir begini, kita tidak boleh memberikan stigma apapun itu terhadap orang yang sudah melakukan kesalahan. Tidak ada orang yang sempurna di dunia ini. Justru masyarakat harus terus membina, membimbing, dan memberikan kepercayaan. Bagaimana cara agar dia tidak terjatuh lagi pada lubang yang sama. Saya pikir itu tugas kita. Baik. Sama-sama. Pak Devi, terima kasih, Pak. Sama-sama. Kemudian Ya. juga Pak Iskandar juga Ya, terima baik, kasih. sama-sama. Sudah bersama kita juga dalam program spesial pada hari yang berbahagia ini. Dan seperti yang disampaikan tadi, tidak mudah pekerjaan ini, tapi tentunya dukungan dari Anda, saudara, sangat dibutuhkan agar semua program-program pemerintah ini bisa maksimal berjalan dari kita dan untuk kita juga. Saya Dosi Alfian. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.